firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Papa untuk malam hari ini, pagi hari di Amerika, sore hari di Belanda, di Eropa Tuhan. Terima kasih kami dapat berkumpul untuk mendengar firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Dr. Luisa Tuhan Yesus, yang juga sudah memberikan waktunya untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, untuk kami yang juga haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami juga tidak hanya pendengar, tetapi juga pelaku firman-Mu Tuhan. Supaya mereka yang belum mengenal-Mu, kalau mereka melihat kami Tuhan Yesus, dan mereka merasakan bahwa ada sesuatu yang berubah, atau ada sesuatu yang menarik bagi mereka yang belum percaya Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu Dr. Luisa Tuhan, untuk membawakan firman-Mu. Biarlah keluar dari hati-Mu saja Tuhan melalui Dr. Luisa. Terima kasih Bapak. Juga Engkau mengurapi kami satu persatu semua yang hadir di sini. Dan yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau mau hantar mereka ke Zoom ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom, selamat malam Bapak Ibu. Malam ini kita ngobrol santai ya di Osaka FWF. Dan firman akan dibawakan oleh Ibu Dr. Luisa dengan judul Panggilan Sorgawi, diambil dari Filipus 3 ayat 14. Silakan Ibu Dr. Luisa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, panggilan surgawi, judul yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu panggilan surgawi? Kalau saya lihat di kamus ya, ada tulisan seperti ini, panggilan surgawi adalah panggilan untuk setiap orang percaya, setiap umat pilihan Allah. Untuk apa? Melakukan kehendak surgawi Allah di tengah dunia. Oh, nah, kalau kita melihat ya di Ibrani, kita bahas dulu Ibrani, apa itu panggilan surgawi, di mana orang-orang Kristen ini disebut dengan nama saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Kalau ini Ibrani 3 ayat 1. Jadi di Ibrani 3 ayat 1 itu menyatakan tentang panggilan surgawi ini. Nah, kita dipanggil untuk dilibatkan dalam satu pasukan. Bisa juga satu kelompok minoritas yang menjalankan tugas surga. Untuk apa? Menjadi saksi Tuhan di atas bumi. Nah, orang Kristen dipanggil untuk keluar dari kemurdosaan anak Tuhan ya, yang sudah bertemu dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat ada satu contoh. Kalau sudah bertemu dengan Tuhan, harus keluar. Kalau tadinya hidup dalam kenajisan, keluar. Hidup dari kebinasaan, terbuang dari Tuhan, ya dipanggil. Nah, kita dipanggil untuk menjadi bagian dalam kodrat ilahi. Ini satu pernyataan yang bagi saya ini dahsyat ya, karena kodrat ilahi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki sifat moral Allah. Itu memiliki kesucian ilahi, keadilan ilahi, kebenaran ilahi, kebajikan ilahi, dan tentu cinta kasih ilahi. Nah, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menyatakan kuasa kesucian Tuhan yang memanggil kita dari gelap terus ke terang. Terangnya ajaib. Nah, Bapak Ibu, ini saya tampilkan ini. Saya dapat satu ilustrasi. Aduh, seperti ini aja. Ya, ajaib. Ya, cintanya Tuhan
ya disanding dengan salib. Kalau kita mengalaminya, maka kita bisa merepresentasikan hal ini, ya. Bagaimana kita bisa memproklamirkan di tengah dunia, kita bisa bersaksi karena kita telah berpartisipasi dalam hidup terang itu, ya. Dan memang yang diciptakan berbeda secara kualitatif dari pencipta, tetapi kita bisa berbagian di dalam sifat moral ilahinya, ya. Kita mengharapkan kita dapat berpikir sesuai dengan pikiran Tuhan, seperti perasaan Tuhan, menghendaki apa yang Tuhan kehendaki. Nah, Yesus berkata, bukankah seharusnya hatiku selalu berada di rumah Bapakku? Dengan demikian hidup kita disinkronkan dengan hidup kehendak, kuasa, rencana Tuhan. Sehingga kita tidak boleh menjadi saksi Dia. Kalau kita menjadi saksi Dia di dalam kuasanya, nah kita dipanggil. Nah Bapak Ibu, Tuhan waktu memanggil kita, jangan menganggap Tuhan itu pengemis. Ya, Tuhan bukan pengemis yang membutuhkan sebagian dari milik kita. Dia adalah Tuhan yang berhak memiliki seluruh hidup kita. Nah, Tuhan menginginkan sekali lagi seluruh hidup kita. Dia menuntut penyerahan total. Penyerahan tanpa syarat, Bapak Ibu. Tuhan tidak menghendaki sisa-sisa hidup kita. Dan Ia meminta seluruh yang terbaik dari hidup kita. Alasannya apa, Bapak Ibu? Salib. Ini pengorbanannya, cintanya yang nggak bisa disandingkan. Ya, maka Dia sudah memilih kita, dan kita adalah milik Tuhan. Pemilik hidup kita adalah Tuhan. Sering orang hanya menyediakan sisa waktu, sisa uang untuk Tuhan, untuk nggak benar itu ya. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan karena sekali lagi Ia sudah memberikan hidupnya kepada kita. Bapak Ibu, saya teringat saya berkali-kali memberikan kesaksian ketika saya dipanggil masih kecil, ditanya mau jadi apa kalau sudah besar. Yang saya katakan adalah mau jadi pendeta. Orang tua tanya kenapa mau jadi pendeta? Karena saya merasa panggilan saya mau ke desa-desa, melayani Tuhan di pulau-pulau. Nah itu, sedangkan adik saya ditanya mau jadi apa, dia bilang mau jadi dokter. Nah, dia sering sakit, untuk apa? Banyak duit, banyak uang, untuk bisa apa? Keliling dunia. Ketika kami dewasa, 25 tahun kemudian Tuhan rubah cita-cita kami, tapi keinginan hati kami dikabulkan oleh Tuhan. Dia menjadi seorang, terbalik ya, dia menjadi seorang sarjana teologi dan kuliah di Dallas Teologi, suami istri, Tuhan kasih bonus, dan dia juga melayani Tuhan, suami istri, Tuhan kasih bonus, anak-anaknya. Intinya apa yang dia inginkan Tuhan kabulkan dengan cara Tuhan. Dan saya, Tuhan tahu Indonesia itu hanya paling tidak profesi dokter bisa sampai ke pelosok-pelosok. Nah Bapak Ibu, pada saat itu saya kan masih anak-anak, masih sangat anak-anak. Tapi ketika saya remaja, saya cinta Tuhan, saya terima Yesus. Saya suatu kondisi di mana saya harus menetapkannya bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Pada saat itu orang tua saya tidak awalnya tidak setuju terutama Pak menjadi seorang pendeta. Tahukah Bapak Ibu, saya melamar sana sini untuk sekolah itu sampai akhirnya saya karena cinta Tuhan lahir baru. Saya datang ke hamba Tuhan yang membuat saya lahir baru. Saya bilang, kenapa sih saya mau jadi ini nggak boleh. Orang tua saya tidak izinkan. Jadi pendeta, dia bilang mau makan batu, kira-kira begitu. Mau jadi terus, dan saya memang prestasi saya luar biasa untuk bidang seni, nggak boleh juga. Nah, apa yang Tuhan buat? Tiba-tiba saya bertemu dengan seorang dokter
dia waktu itu belum dokter, tapi dia jadi guru biologi. Dia bilang gini, Luisa, kamu tuh cocoknya menjadi seorang dokter. Saya sih nggak punya pemikiran dari kecil mau jadi dokter, saya iya aja. Dan akhirnya dites. Waktu dites ternyata ya lulus, ya puji Tuhan ya. Karena memang itu nomor satu, kalau lulus baru boleh jadi mahasiswa kedokteran. Nah, ketika jadi mahasiswa kedokteran, ternyata memang Indonesia ini saya bisa dibawa Tuhan ke pelosok-pelosok, ke pulau-pulau. Baru saja saya kembali, baru beberapa hari yang lalu dari Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau. Nah, Bapak Ibu, nah, waktu itu ketika saya jadi dokter, sebelum jadi dokter masih mahasiswa, ya saya memberikan hidup saya untuk Tuhan. Saya lahir baru, saya mulai pelayanan masih mahasiswa, ikuti senior. Saya mau yang terbaik untuk Tuhan. Punya pacar waktu itu lewat semuanya, dalam arti kalau dia tidak cinta Tuhan. Sampai akhirnya suami saya ini Tuhan kasih seorang dokter juga waktu itu masih mahasiswa, dan dia masih seberang. Tapi saya punya buku-buku diktat itu semuanya, atas milik saya semuanya ada gambar Tuhan Yesus. Jadi saya katakan begini, saya bercanda aja dengan dia. Kamu mau dengan saya? Nih, kamu cinta dia dulu. Kalau nggak mungkin kamu bisa bertemu saya, nggak mungkin kamu bisa memiliki saya. Karena cinta saya hanya untuk Tuhan Yesus. Dan hanya Tuhan Yesus yang boleh memberikan itu. Suami saya siapapun ya. Nah, ternyata memang dia dalam pelayanan dia terima Yesus. Nah, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat itu saya memberikan yang terbaik untuk Tuhan, masih sangat muda. Dan ketika saya udah usia, ini sekarang 60 lebih ya. Tahun lalu saya bilang sama adik saya, sekarang yang di Amerika dia, saya bilang, aduh saya mesti selesai kali pelayanan saya karena usia. Lalu tiba-tiba adik saya katakan begini, tidak kakak, jangan katakan itu. Kakak sudah memberikan yang terbaik dari yang kakak punya. Dari muda kan kakak sudah melayani. Bukan berarti dari baru sekarang kakak melayani. Nah, dan kakak mempertimbangkan sudah gak kuat dan lain-lain. Dari muda kakak melayani, tetap aja melayani. Nah, sebagai profesi dokter, hanya dokter yang bisa menggantikan. Kalau hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pendeta, dia bilang bisa. Nah, saya akhirnya mengikuti dan saya terbayang begini Bapak Ibu. Wow, waktu saya masih muda, saya sudah melayani Tuhan. Aduh, masih imut-imut sekali ya. Tamat SMA itu kelas 3 dan tingkat 1. Nah, jadi saya memberikan yang terbaik dan saya bilang, Tuhan, baik, dengan apa adanya saya lakukan ini. Saya mau terus melayani Engkau. Sampai Tuhan panggil saya mati. Sampai saya bercanda begitu ya. Tuhan tahu lah. Saya dipilih Tuhan, jadi Tuhan tahu. Dan pelayanan saya terakhir, maksudnya waktu ini ya, kurang 5 hari yang lalu baru balik. Ya, Selasa saya baru balik. 3 hari yang lalu saya baru balik dari Kepulauan Meranti atau di Pulau Riau. Di sana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk pertama kali dalam hidup saya dipanggil Uma. Dan saya merasakan, oh iya Tuhan, saya sudah Uma. Dan saya membayangkan bahwa dulu saya pelayanan seperti ini luar biasa. Tuhan kasih kesempatan. Nah, kali ini saya bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus, kalau tuh saya boleh Tuhan ajak untuk saya melayani, beri saya kekuatan dari surga. Dan 5 hari sampai 6 hari, tahukah Bapak Ibu, kita keluar jam 4, jam 5 pagi. Dan saya hanya tidur mungkin sekitar 3-4 jam. Tapi Tuhan buat sesuatu yang dahsyat. Sampai semua orang katakan ke saya begini, are you okay? Karena saya melayani dengan full gospel ya, dari US juga. Jadi mereka tanya, no problem, saya baik-baik saja. Nah, jadi yang dikatakan yang terbaik ini ya, yang saya alami ketika saya masih muda, dalam perjalanan waktu susah dan duka, pokoknya saya sudah berupaya memberikan yang terbaik, apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Nah, Bapak Ibu, Filipi 3 ayat 11 sampai 14. Nah, kita lihat ini ya konteksnya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan. Nah, ini kita mau belajar dari Paulus. Dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya.
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu, Paulus, ya. Nah, kita ulang kembali ya. Yang ini tadi Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saya sudah pisahkan tadi dari bacaannya. Nah, kalau kita lihat latar belakang kota Filipi, waktu ini di kota Filipi ya. Nah, waktu Paulus menulis surat ini itu dia dalam penjara. Untuk apa? Menguatkan orang-orang yang ada di luar penjara. Artinya dia sudah mengalami, Bapak Ibu, mengalami panggilan surgawi ini, ya. Dan dia menghibur, ya, jemaat yang ada di luar penjara. Jadi dari dalam penjara yang harusnya dia mengalami masa-masa tertekan, masa-masa sulit, yang mungkin kalau orang yang tidak kuat, kalau orang tidak mengalami panggilan surgawi, ya pasti kebanyakan akan mengatakan, kenapa sih Tuhan, saya sudah melayani Engkau, tapi kok saya di penjara? Tapi ini enggak, pilihan yang sudah Tuhan berikan kepada dia menjadi seorang yang terpanggil untuk mengikuti, untuk menuju ke surga, itu enggak salah. Jadi dia bisa dalam kondisi apapun menghibur jemaat yang ada di luar. Nah, Bapak Ibu, kalau kata-kata berlari-lari, itu sesuatu yang maju ke depan. Ya, kalau kita berlari untuk mendapatkan kemenangan, berarti kan ke depan, ke depan. Kita boleh lihat ini. Nah, itulah panggilan surgawi yang Paulus rasakan, alami, ya, ke depan. Nah, ini saya kasih contoh panggilan. Contoh saya dipanggil presiden, Bapak Ibu. Waktu itu saya mengalami, saya sedang berdiri dan pada saat berdiri kami sebagai pimpinan presiden pas kunjungan ke kami ke UGI dalam ulang tahun ya. Dan saya berdiri, tapi waktu saya sedang berdiri, saya sebagai wakil dekan 3, ada seorang pimpinan yang datang dan minta saya, pimpinan yang lain mengatakan, Dokter Luisa di belakang. Ya sudah, saya ke belakang. Begitu saya mundur ke belakang, itu ribuan orang, saya mengalami kondisi hampir terinjak-injak. Akhirnya saya kabur, saya lari. Saya melintas ke apa namanya, ke seberang dan menanti di seberang. Ketika Bapak lewat, Pak Presiden lewat, sudah disalamin semuanya, dia Bapak Ibu mau masuk ke ini ke mobil, tiba-tiba dia berdiri lagi dari maksudnya mau masuk dan dia berdiri, terus dia panggil, dia tangannya begini manggil. Saya melihat panggilannya dan saya lihat kiri kanan banyak sekali orang. Siapa yang dipanggil? Tapi saya tetap dadain. Tiba-tiba pada saat kondisi seperti itu saya didatangi oleh ajudannya. Tangan saya dipegang dan langsung mereka katakan begini, Ibu dipanggil Bapak. Wow, dipanggil Bapak. Saya nggak berpikir apa-apa, tiba-tiba saya sudah diantar, dikawal, dipanggil, dibawa ke depan Bapak. Tadinya saya mau terinjak-injak, ini kali ini waktu saya dipanggil seolah-olah orang-orang semuanya menyisi, minggir, minggir, minggir semuanya. Karena yang manggil saya itu presiden dan dikawal lagi. Nah, Bapak Ibu, saya membayangkan waktu itu ya, wow luar biasa. Tapi ini sudah pertemuan saya luar biasa. Tuhan menghibur saya ketika saya dalam kondisi eh, tadinya dikebelakangkan dan pada saat itu malah dibuat musuh-musuh atau orang-orang sekitar minggir dan saya datang. Begitu sampai ke Bapak Ibu sampai di depan Bapak, foto yang ada di handphone saya kalau Bapak Ibu lihat, Bapak langsung begini, apa artinya merangkul saya dan karena beliau tinggi, saya pendek, saya hanya mengangkat kepala begini. Bapak, Bapak, saya nggak bisa ngomong. Bapak, nggak bisa ngomong.
Dan di saat yang sama saya membayangkan Bapa Surgawi memeluk saya. Wow, kebanggaan saya dipeluk presiden, tapi Tuhan hibur saya. Bagaimana kalau Tuhan, Bapakku di surga yang memeluk? Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Ketika Bapak itu, Pak Presiden memotret, itu handphone saya sendiri yang dipotret. Memang ada banyak wartawan juga yang foto, tapi yang dipotret, yang saya taruh di profil Bapak sendiri. Itu udah nggak bisa saya bayangkan kebanggaan saya, kebahagiaan saya luar biasa dirangkul oleh presiden, dan saya dikasih tahu oleh Tuhan bagaimana kalau Bapakmu yang di surga memeluk engkau. Nah, tahukah Bapak Ibu, saya ini mendapat bonus dari Tuhan. Kenapa? Ya, saya diingatkan oleh Tuhan, bonus dari Tuhan karena apa? Saya mengikuti panggilan Tuhan melayani. Di mana pasca bencana di Palu, kurang lebih 3 hari saya masuk ke tenda-tenda, kena hujan, dan malam itu hampir saya kena hujan basah kuyup melayani mereka karena tendanya itu tenda plastik ya. Dan pada saat yang sama masih saya pelayanan dipanggil, dokter, besok waktu itu saya dipanggil Sabtu, hari Senin Presiden akan datang sebagai pimpinan dan juga panitia, waktu itu saya harus balik. Saya bilang, aduh saya ada di tenda, tapi saya tidak mengeluh karena saya tahu ini panggilan yang Tuhan izinkan ke saya untuk melayani di tenda itu. Jadi saya percaya aja, saya sampaikan, baik, dengan cara Tuhan. Saya hanya telepon dokter Chandra, beliau adalah dokter Auri, dan saya katakan, dok, tolong saya dok, tidak ada pesawat apapun kan kami ke sana, itu pun ke sana dengan pesawat Auri karena belum ada pesawat yang umum ya, hanya ada pesawat Auri yang boleh, karena landasannya masih hancur. Saya katakan besok saya harus kembali karena presiden mau datang di UG. Saya pimpinan, kami semua harus hadir. Beliau katakan, bisa dokter, bisa. Pagi, singkatnya pagi-pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Jam 4 pagi kami sudah berdiri, saya dengan anak saya, dan panggilan pertama adalah nama saya dan nama anak saya. Panggilan. Dan panggilan ini menyebabkan saya betul bersyukur banget. Naiklah di pesawat Hercules. Dan di Hercules ini 1 hari perjalanan. Tapi saya percaya bahwa ini dalam pengaturan Tuhan. Saya tidak mengeluh 1 harian. Dan selalu di dalam, ada beberapa bandara yang harus disinggahi ya. Di Kalimantan, di Jogja dan seterusnya. Dan selalu nama saya dipanggil dengan anak saya. Turun dan naik dan memakan nama kami. Itu panggilan-panggilan. Dan saya percaya ini dari Tuhan, bonus. Nah, makanya malam itu hari Minggu, saya langsung ke UGI dan saya lihat semuanya sudah begitu bagus mau untuk menanti kunjungan presiden esoknya. Dan itulah yang terjadi. Besoknya presiden datang dan kami melakukan, presiden memberikan ceramah dan kami pimpinan memang harus berdiri, dan itulah yang terjadi. Ketika Bapak memanggil saya bahagia banget, dan saya dikasih hikmat oleh Tuhan, apalagi kalau aku memeluk engkau anakku. Wah, Bapak Surgawi menyatakan itu luar dahsyat. Dan ketika Bapak selesai potret dengan saya, tahu ke Bapak Ibu, Bapak langsung masuk ke mobil jalan. Nah, itu yang saya alami. Itu presiden yang manggil. Sekali lagi, apalagi Bapak di surga. Dan apa yang saya lakukan sehari-hari, selalu saya hanya mengatakan, Tuhan, hari ini biarlah agendamu Tuhan yang saya lakukan. Apa yang Tuhan mau, biar itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, nah Rasul Paulus mengalami panggilan ilahi ini. Tadi ya. Nah, siapa yang terpanggil? Apakah kita semuanya? Kalau Rasul Paulus terpanggil, kalau saya mengalami itu, nah tentu tadi kalau kita kembali lagi yang awal, bahwa semua yang dipanggil oleh Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan? Tuhan Yesus. Dan ada syarat-syaratnya atau ada tahapan-tahapannya ya. Coba kita lihat. Tahapan pertama ya. Yang pertama harus punya panggilan atau perjumpaan dengan Tuhan Yesus untuk masuk ke panggilan surgawi. Berjumpa dulu dengan Tuhan Yesus, memiliki hati ilahi, ya, punya pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, baru kita boleh masuk dalam panggilan surgawi dalam hidup kita. Seperti Paulus, ayat sebelumnya kan Paulus bilang, aku ditangkap,
Jadi dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus menangkap Paulus ya. Tuhan buat dia nol, kalau perlu buta. Ya. Sampai akhirnya Tuhan bicara dengan dia. Dan dia menyerah. Hidup kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Untuk masuk ke dalam panggilan surgawi. Nah Bapak Ibu, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi membawa kita kepada panggilan surgawi dan tidak akan membuat kita mudah tergoyahkan. Jadi saya sudah katakan, sudah pengalaman bertemu dengan Tuhan di usia saya, masa kecil, panggil dewasa. Ya, bagaimana caranya Tuhan memanggil saya luar biasa, Bapak Ibu. Hari ini, waktu saya sedang bonus yang kedua, nah, saya sedang pelayanan di pulau-pulau itu, tiba-tiba ada panggilan. Panggilannya apa? Dok, salah satu menjadi pembicara. Ada 70 dalam rangka ulang tahun. Kalau waktu itu ulang tahun ke-64 ya. Presiden datang, ini ulang tahun ke-70 atau dia Natalis ke-70. Saya masuk di dalam orator atau para pakar ahli untuk membawakan orasi. Orasi ilmiah selama 70 selama 2 hari ya, atau 30 jam. Wow, saya dipanggil itu. Itu suatu kepercayaan yang luar biasa. Tapi saya sedang pelayanan. Ya, saya bilang Tuhan sampai tuntas. Pilihan kedua baru saya tampil. Tuhan buat, Tuhan atur semuanya. Makanya saya selalu mengatakan semua dalam pengaturan Tuhan ketika kita dipanggil oleh Bapa di surga. Panggilan surga mengerjakan kehendak Allah. Tuhan atur. Pulang saya ya ke Jakarta, Senin, Selasa harus menguji mahasiswa, sorenya saya harus ikut yang namanya Dies Natalis. Persiapan untuk Dies Natalis itu. Jadi masih sempat dengan ngantuk-ngantuk capek. Latihan, gladi resik. Tiba-tiba saya pulang dapat berita bahwa semua yang saya sudah sampaikan ya dengan cara Tuhan memberikan kesempatan kepada saya dan anak-anak dokter muda, koas-koas atau mahasiswa menolong saya untuk membuat satu orasi. Astaga, sudah mau besok, udah selesai ini acara kita gladi resik, tiba-tiba dapat berita. Dokter harus mempresentasikan dalam 20 menit dan slide yang 28 harus jadikan 5 slide. Tahukah Bapak Ibu, saya hampir tidak tidur, tapi saya dibantu juga oleh mahasiswa untuk menjadikan semuanya itu. Pertanyaannya, dalam kondisi seperti hampir pelayanan di lapangan itu hampir cuma 1-2 jam tidur atau 3 jam tidur dengan nyamuk yang banyak, dengan panas yang luar biasa. Bagaimana kekuatan saya untuk memikirkan lagi seperti itu? Tapi Tuhan hebat. Karena saya mengikuti panggilan surgawi, melayani dulu. Oh iya, di pulau-pulau itu pagi hari, siang hari kami melakukan pelayanan pengobatan gratis. Dan malam hari KKR. Cari jiwa juga. Wah, puji Tuhan, ini banyak jiwa. Baru yang ini bonus. Dan dalam 2 hari kami 70 orang melakukan orasi. Nah, pada saat orasi itu, Tuhan, saya sampai enggak, itu kekuatan yang dasar dari Tuhan, hikmat, kemampuan, saya nggak mikir lagi karena banyak hal yang Tuhan langsung kasih di hikmat. Biasanya saya melakukan penyuluhan, kali ini orasi. Ternyata orasi nggak boleh ngeliat, tidak boleh lihat papan dan cuma 5 slide. Tuhan kasih tahu di hati saya apa yang saya harus katakan, dan begitu lancar sampai akhirnya selesai. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, bonus yang Tuhan kasih ke saya adalah saya termasuk salah satu orator di 70 itu. Kami mendapatkan rekor dunia dalam orasi ilmiah ini. Oh, puji Tuhan, bonus dari Tuhan lagi ya. Tapi lebih dulu melakukan panggilan dia, bukan langsung menjadi itu. Oke, pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan merupakan kekuatan yang membuat kita tidak akan goyah. Kita nggak mudah goyah bila bertemu dengan tawaran dunia, karena kita sudah punya pengalaman pribadi, ya. Jadi
Mau nggak coba? Sayang sekali ya kalau misalnya mungkin kita pernah mengalami masa-masa muda, ya seperti yang saya katakan dulu, katanya saya ini puji Tuhan cukup cakep katanya ya, seperti orang Jepang, pokoknya macam-macam. Jadi banyaklah yang berupaya. Pilihan saya adalah nomor satu, kalau dia cinta Tuhan, kalau enggak, karena saya punya panggilan. Nah, jadi nggak goyah, mau ganteng, mau apapun, kaya raya, enggak, tidak. Karena lebih utama dalam hidup saya itu adalah bagaimana melayani Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu membuat semuanya berubah. Ada seorang hamba Tuhan di Indonesia sangat terkenal ya, di Biba Asyir. Semua Bapak Ibu mungkin pernah mendengar. Ketika dia masuk menjadi hamba Tuhan, dia melayani sampai suatu saat seorang kiai kaget, heran, kok ini ada seorang Pak Asyir ya menjadi hamba Tuhan, menjadi cinta Tuhan, Tuhan Yesus maksudnya. Dia kirimin buku-buku tebal-tebal katanya. Waktu dia kirim, dia mengatakan begini, selain judulnya bahwa Isa Al-Masih bukan Tuhan, tapi Nabi, dia juga mempengaruhi dengan macam-macam cara. Akhirnya, Ibu Pendeta Devi ini, dia langsung ngomong, Bapak nggak bisa menggoyahkan iman saya. Karena saya tuh punya pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan saya sudah mendapatkan panggilan surgawi itu. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Artinya apa? Mau digoyahkan oleh apapun di dunia ini, gak ada artinya. Ya, mau ditawarkan apapun, gak ada artinya. Ya, tidak tergoyahkan. Karena panggilan surgawi itu ya. Nah ini saya mengambil satu berita ini ya, kita lihat percakapan ya Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ya. Masih bisa ya, saya minta waktu sedikit lagi ya. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang ya telah memperoleh, ya gini, kita mulai dari sini aja. Sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepadanya. Nah, ini kita mau dengar firman Tuhan ini panggilan contoh. Kalau tadi Paulus sudah, sekarang si perempuan ini. Di situ terdapat sumur Yakub. Ia sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku air minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, asalkan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Memang orang Yahudi waktu itu tidak bergaul ya dengan orang Samaria. Lalu Yesus jawab kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Nah, kita lihat ini ada tertutup, saya baca ada yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ya akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ini ada latar belakangnya kenapa dikatakan hal itu ya. Siang-siang hari dia datang karena dia malu kalau pagi, dan sore hari dia datang karena dia akan dicibir. Karena dia punya latar belakang yang jelek. Lalu ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Nah, Tuhan Yesus mau lihat dia. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi Tuhan Yesus
tidak pernah bertemu dengan dia sebelumnya, tapi dia bingung kok bisa tahu, dan akhirnya dia mengerti ketika Yesus mengatakan itu, ini perjumpaan. Tuhan mau selamatkan. Nah, kita lihat dialog berikutnya, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Nah, Bapak Ibu, ketika Yesus menyatakan hal itu, kalau tadi Roh Kudus itu bekerja terus ya, ketika Yesus sendiri yang berbicara dengan dia, apa yang terjadi? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Maka kita lihat Bapak Ibu, ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia tidak mau lagi karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia katakan, dia siarkan. Mungkin dia Kristus. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada dia. Inilah penginjil yang pertama di kota Samaria, perempuan yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Dan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang pada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Mereka bisik-bisik tanya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai, tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Nah, sampai saya itu firman Tuhan kita. Nah, jadi Yesus tadi kita melihat bagaimana Yesus melewati daerah itu. Tapi memang kondisi itu untuk apa? Yesus mau berjumpa dengan perempuan Samaria ini. Katanya kurang lebih jam 12 siang di Samaria. Ya karena latar belakangnya dia malu mau datang. Harusnya kan orang kalau menimba air pagi-pagi ya atau sore ya. Karena kalau pagi hari memang air dibutuhkan untuk semua kebutuhan sepanjang hari. Tapi perempuan ini datang siang karena dia begitu malu. Nah, saat dia datang Yesus sedang duduk. Nah, kita sudah baca ya ayat-ayat yang tadi. Nah, Bapak Ibu, Yohanes 41 ayat 42, ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia masuk kota dan memanggil seluruh isi kota. Dia menjadi penginjil pertama di Samaria dan memanggil semua orang untuk berjumpa dengan Kristus. Inilah panggilan surgawi, perjumpaan dengan Kristus. Ya, jadi syarat kedua, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, bagaimana? Ya, nggak usah malu. Ketika dia dipanggil, dia tidak malu lagi. Kalau tadi yang dia sembunyi-sembunyi kan dicibir orang, pasti dia punya suami. Ya pasti nggak bahagia dia. Dia mau cari kepuasan ya dia
ceraikan sampai akhirnya kumpul kebo. Tapi pada saat dia kumpul kebo ketemu dengan Tuhan Yesus, dia nggak malu lagi. Dia tahu bahwa dia sudah diubahkan oleh Tuhan. Berubah Bapak Ibu ya. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus tadi ya kita udah lihat bagaimana dia berteriak-teriak di kota. Aduh, artinya berjumpa dengan Yesus mengalami panggilan surgawi. Fokus hidupnya berubah. Tadinya dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sekarang enggak, dia tidak malu, sekali lagi tidak malu. Karena panggilan surgawi itu beda banget. Ya, kalau kita lihat kan 5 kali pernikahan dia gagal, nggak bahagia ya. Tapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus malah dia tinggalkan, tadinya dia mau ambil air, ini dia tinggalkan. Sengaja Alkitab itu mengatakan dia tinggalkan dan dia lari-lari pergi. Apakah dia tidak butuh? Oh, butuh sekali. Tapi dia lari-lari, ada yang lebih penting, panggilan surgawi itu. Jadi dia menjadi penginjil pertama di kota itu. Dan yang kedua, jadi kalau pertama panggilan itu adalah berjumpa untuk mengalami panggilan surgawi. Jadi yang pertama berjumpa dengan Yesus secara pribadi ya. Yang kedua, fokus hidup harus berubah ya. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Itu keinginan daging yang di belakang dia ya. Itu berakhir dengan kebinasaan. Ya. Dia menuju kemana? Keinginan berlari ke depan. Artinya ke depan itu panggilan surgawi. Keinginan roh. Bukan lagi memuaskan keinginan daging, keinginan dunia. Karena tujuan hidupnya adalah surga. Saya mendapatkan satu pesan atau satu gambar dari seorang artis yang tadinya cinta Tuhan tiba-tiba jadi berubah. Saya kaget. Dan saya memperingati sebagai hamba Tuhan. Saya memperingati dia. Caranya ya sederhana aja. Hanya dengan beberapa kata yang intinya Tuhan mengasihi. Sebelum desahan nafasmu terakhir, masih ada kesempatan. Ya, karena dia awali tujuan hidupnya, awalnya dia menjadi artis dan kesaksian bahwa untuk selalu menyenangkan Tuhan dan selalu mengatakan Tuhan Yesus terima kasih. Bahkan orang-orang pekerjaannya diambil anak Tuhan. Dan sudah tiba-tiba saya lihat 2 hari yang lalu saya kaget. Semalam pada saat saya sedang menyusun ini ya, saya kaget ya Tuhan, kenapa dia jadi begini? Panggilannya jadi beda. Ya, tujuan hidupnya bukan lagi surga, bukan lagi kekal. Dia, saya boleh pastikan neraka, karena bukan surga. Nah, jadi hidup bagi Kristus, kita mati, itu keuntungan kita. Itu Paulus bilang kan, hidup bagi Kristus, mati adalah untungku. Kita nggak usah mikir lagi. Kalau kita hidup, mau apapun yang terjadi di dunia ini, Bapak Ibu, saya mengalami banyak hal. Tapi Tuhan membawa saya ya kepada posisi saya yang puji Tuhan. Apapun yang dunia tawarkan, bagi saya mau mati sekalipun itu untuk mati saya. Waktu saya loncat-loncat di apa pulau-pulau itu Bapak Ibu, itu daerah yang sangat serem banget karena itunya dermaganya itu dermaga yang sangat serem, kayu lapuk, dan satu kali saya jatuh terduduk, untung nggak jatuh ke laut ya, tapi saya tersenyum tertawa, iya ya ngapain takut. Kalau Tuhan bilang saatnya dipanggil dalam pelayanan, ya puji Tuhan. Kembali saya semangat Bapak Ibu ya. Dunia ini hanya perantauan. Tujuan akhir hidup kita adalah surga ya. Dan jadi yang ketiga, mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup. Nah itu ya. Untuk sekali lagi sampai kepada panggilan surgawi, pertama berjumpa dengan Tuhan Yesus. Fokus hidup kita jadi berubah dan kita harus hidup selama hidup harus berkenan kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan berkenan di hadapannya ya. Nggak sia-sia. Kalau kita sukses tapi kita menjauh dari Tuhan, itu percuma. Sayang. Sekali lagi saya katakan ini, saya mengalami banyak hal dalam pelayanan pun kemarin. Dahsyat lah. Tapi saya tahu semua dalam pengaturan Tuhan. Dan ingat, akhirnya Tuhan kasih bonus kan, bisa menjadi satu tim dan mendapat penghargaan dunia. Itu hanya penghargaan. Tapi yang Tuhan sudah berikan saya bonus, bisa melayani, berikan kekuatannya,
Memang sih motivasi atau niat orang macam-macam ya melayani Tuhan. Mohon maaf, banyak sekali yang melayani Tuhan menjadi besar, hebat, hebat, hebat. Tetapi ketika diuji Tuhan, kehidupannya tidak berkenan. Artinya apa yang dikerjakan nggak menyenangkan hati Tuhan. Justru yang memalukan. Sekalipun hamba Tuhan tiba-tiba jatuh, apalagi kalau dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, kejatuhan yang paling banyak hamba Tuhan adalah dosa percabulan, ya, atau banyak yang tidak mencintai lagi istrinya atau suaminya. Aduh, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berarti dia belum berjumpa dengan Tuhan. Fokus hidupnya belum menuju kepada rencana-rencana Tuhan, panggilan surgawi. Enggak benar, ya. Hanya memuaskan keinginan daging dan semuanya itu sia-sia. Ya, sia-sia. Tuhan memberi saya kesempatan banyak sekali. Banyak, tapi ketika saya cuma hanya berjalan pada fokus apa rencana Tuhan, apa keinginan Tuhan, terserah Tuhan. Wow, Tuhan kasih bonus, ya. Dan Bapak Ibu, apapun yang terjadi, mari tetap ikuti panggilan surgawi, tetap dalam perkenanan Tuhan. Lakukan semua dengan nilai Kristus, ya, nilai-nilai surgawi, karena itulah yang membawa kita kepada kekekalan, ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, untuk masuk kepada panggilan surgawi yang pertama, pengalaman kita bertemu dengan Tuhan Yesus, lahir baru, ya, ubah semua mindset kita hidup dalam terang Kristus, kita menyatu dengan Tuhan, unity dengan Tuhan. Kata Yesus, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Jadi berjumpa dengan Tuhan Yesus, menyatu dengan Tuhan Yesus, fokus hidup kita berubah, menyenangkan hati Dia selama hidup melayani Dia dengan profesi apapun. Kalau contoh saya profesi dokter, di mana saya berada, pokoknya nama Tuhan harus ditinggikan, harus ada jiwa yang datang kepada Tuhan, tentu minta sama Tuhan, ya, dan mengejar perkenanan Tuhan dalam proses menuju ke panggilan ke surga. Kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan yang Tuhan inginkan, bukan kehendak hati kita. Ya, Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Bapak memberikan hamba-Mu ini kekuatan ekstra dari surga, karena non-stop melakukan pelayanan-pelayanan, menguji mahasiswa, dan Tuhan kasih kesempatan untuk melayani melalui Family Wongso. Bapak, apa yang sudah hamba berikan, semuanya ini ya Bapak, hamba telah mengalaminya. Sehingga dalam setiap proses pembentukan Tuhan, saya mengalami Tuhan, dan saya tidak pernah takut, dan saya bersyukur untuk panggilan surgawi ini. Biarlah semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini boleh mendapat berkat, karena Tuhan yang telah memanggil kami. Hidup kami milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau kerjakan, suka-suka Tuhan, terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak, menteraikanlah firman ini dalam hati kami dengan rasa darah-Mu yang kudus, tidak izinkan dirampas oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Amin. Thank you Puji Dr. Tuhan. Luisa, Ibu Luisa yang sudah memberitakan firman Tuhan dan juga sharing mengenai pengalaman hidupnya luar biasa dengan Tuhan Yesus, ya. Memang Tuhan memakai kita berbeda-beda sesuai dengan profesi kita, ya. Dan Tuhan bisa memakai kita semua, apapun profesi kita, ya Bu, ya. Amin. Oke, Yes. thank you Ibu Dr. Luisa. Bapak Ibu, apa masih ada pertanyaan atau tambahan atau